Bapak dan Ibu sekalian, pernahkah Anda membuka kulkas, menuangkan segelas susu dingin yang nikmat dan berpikir, saya sedang melakukan sesuatu yang baik untuk tulang saya? Selama bertahun-tahun kita percaya bahwa susu adalah simbol kesehatan. Tulang yang kuat, ingatan yang tajam, energi yang stabil. Namun inilah fakta yang mengejutkan. Setelah usia 60 jenis susu yang salah tidak hanya gagal memberikan manfaat, susu tersebut justru dapat merugikan Anda. Penelitian kini menunjukkan bahwa beberapa jenis susu populer tertentu yang diminum oleh sebagian besar lansia setiap hari secara diam-diam dapat menyebabkan peradangan pada sendi, menipiskan tulang, melonjakkan gula darah, dan bahkan mengaburkan ingatan Anda. Sebuah studi besar menemukan bahwa jenis susu yang salah meningkatkan risiko peradangan dan patah tulang lebih dari 50% pada orang berusia di atas 60 tahun. Itu bukan hanya mengejutkan, itu berbahaya. Tetapi tidak semua susu itu buruk. Faktanya, beberapa jenis susu telah terbukti memberikan efek sebaliknya, yaitu meredakan peradangan, membangun kembali kekuatan tulang, mendukung kekebalan tubuh, dan bahkan meningkatkan fungsi otak. Hari ini kami akan mengungkapkan dengan tepat susu mana yang harus dibuang dari dapur Anda dan mana yang harus mulai Anda minum setiap hari. Pertama, kita akan membahas 4 susu terburuk bagi lansia yang secara diam-diam menguras kesehatan Anda meskipun kedengarannya sehat. Kemudian kita akan membalik naskahnya dan menunjukkan kepada Anda 4 susu terbaik yang terbukti melindungi tulang, meningkatkan pencernaan, dan menutrisi tubuh Anda yang menua. Dan susu nomor 1 dalam daftar kami hampir tidak ada yang membicarakannya, tetapi studi klinis menunjukkan susu ini memperkuat kerangka tulang Anda, mendukung ketahanan imun, dan memperlambat tanda-tanda penuaan kognitif, terutama pada lansia di atas 70 tahun. Ini adalah nutrisi cerdas, di mana kami menyajikan strategi-strategi yang didukung sains untuk membantu Anda tetap kuat, aktif, bergerak, dan tajam secara mental seiring bertambahnya usia. Jika itu terdengar bermanfaat, pastikan untuk berlangganan subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan informasi selanjutnya. Selain itu, berapa usia Anda dan dari mana Anda menonton? Tinggalkan komentar singkat di bawah. Saya ingin tahu sejauh mana pesan ini menjangkau. Sekarang mari kita mulai dengan 4 susu terburuk yang sebaiknya tidak pernah Anda sentuh setelah usia 60 tahun. Susu terburuk. Nomor 4, susu almond dengan pemanis. Susu almond tampaknya pilihan yang cerdas. Rasanya ringan, nabati, dan sering dilabeli sebagai alternatif sehat untuk susu sapi. Namun bagi para lansia, susu almond dengan pemanis mungkin merupakan salah satu jebakan kesehatan paling licik di kulkas Anda. Mengapa susu ini syarat dengan gula tambahan, gula tebu sirup, dan penambah rasa yang secara diam-diam melonjakkan gula darah Anda? Sebuah studi tahun 2022 di Jurnal Endokrinologi dan Penuaan menemukan bahwa lansia yang secara teratur minum susu non-susu dengan pemanis memiliki risiko resistensi insulin dan penumpukan lemak perut 39% lebih tinggi. Dan inilah masalahnya, setelah usia 60 sensitivitas insulin Anda secara alami menurun, bahkan sedikit gula pun memberikan dampak yang lebih keras. Ini berarti lebih banyak kelelahan, kekakuan sendi, dan penambahan berat badan di sekitar pinggang. Semua ini meningkatkan risiko Anda terkena radang sendi, diabetes, dan masalah jantung. Lebih buruk lagi, sebagian besar susu almond dengan pemanis mengandung kurang dari 2% almond asli. Sisanya adalah air yang disaring gompen stabil dan perasa buatan. Itu berarti Anda tidak mendapatkan magnesium, vitamin E, atau antioksidan yang membuat almond asli bermanfaat bagi sendi dan otak Anda. Jika Anda menikmati susu almond, inilah pengganti yang aman. Pilih susu almond tanpa pemanis yang diperkaya kalsium. Periksa label untuk memastikan tidak ada gula tambahan dan ada tambahan vitamin D serta magnesium. Kombinasi itu mendukung tulang, fungsi otot, dan kesehatan saraf Anda. Susu almond dengan pemanis mungkin terasa lembut dan menyegarkan. Namun di balik rasa manisnya, ia diam-diam merusak kesehatan Anda. Susu terburuk nomor 3, susu oat tanpa fortifikasi. Susu ini sedang tren creamy dan ada di mana-mana, mulai dari kedai kopi hingga rak dapur. Tetapi bagi para lansia, susu oat tanpa fortifikasi adalah pencuri nutrisi yang diam-diam. Sebagian besar susu oat tanpa fortifikasi kekurangan nutrisi penting pendukung tulang seperti kalsium dan vitamin D, dan itu adalah masalah besar. Sebuah studi tahun 2021 di Jurnal Nutrisi Klinis dan Penuaan
menemukan bahwa lansia yang secara teratur minum susu, oat tanpa fortifikasi kehilangan kepadatan tulang lebih cepat dan mengalami tingkat kelelahan serta masalah keseimbangan yang lebih tinggi. Lebih buruk lagi, oat secara alami mengandung asam fitat, sebuah antinutrisi yang mengikat kalsium dan magnesium, menghalangi tubuh Anda untuk menyerapnya. Bagi para lansia yang sudah berjuang dengan tulang rapuh dan otot lemah, hal ini dapat mempercepat penurunan kondisi secara diam-diam. Dan jangan lupakan beban gulanya. Susu oat tinggi karbohidrat dan banyak merek menyelipkan gula tambahan. Kombinasi ini menyebabkan lonjakan dan penurunan insulin yang sangat berbahaya jika Anda sedang mengelola gula darah atau mencoba mempertahankan massa otot. Susu oat komersial juga mengandung minyak gom dan pengental yang dapat mengiritasi usus Anda, memicu kembung, refluks asam, dan ketidaknyamanan pencernaan yang membuat lebih sulit untuk mengonsumsi makanan kaya nutrisi. Apa solusinya pilih susu oat tanpa pemanis yang difortifikasi dengan setidaknya 25% dari kebutuhan kalsium dan vitamin D harian Anda per sajian? Versi ini memberi Anda rasa dan tekstur yang Anda sukai tanpa merampok nutrisi tulang Anda. Susu terburuk. Nomor 2, susu bebas laktosa dengan perasa. Bagi para lansia dengan intoleransi laktosa, susu bebas laktosa tampak seperti sebuah anugerah. Tetapi ketika diberi perasa seperti coklat vanila atau stroberi, itu menjadi bom gula tersembunyi. Versi-versi ini syarat dengan gula tambahan perasa dan minyak terhidrogenasi yang merusak metabolisme Anda. Sebuah studi tahun 2022 di Jurnal Nutrisi Gerontologi menunjukkan bahwa lansia yang minum susu bebas laktosa dengan perasa memiliki kadar insulin 41% lebih tinggi dan mengalami penambahan lemak perut lebih banyak hanya dalam 6 bulan. Itu adalah risiko serius ketika respons insulin alami tubuh Anda sudah melambat. Tambahkan pemanis buatan karagenan dan pengemulsi dan Anda sedang memberi makan peradangan, bukan kesehatan Anda. Beberapa versi bahkan menggunakan minyak sintetis untuk mencapai tekstur creamy itu. Minyak yang mengganggu metabolisme lemak dan memperburuk kolesterol. Jika Anda sudah berisiko lebih tinggi terkena penyakit jantung setelah usia 60, zat aditif tersembunyi ini mendorong Anda lebih dekat ke bahaya. Langkah terbaik Anda, beralihlah ke susu bebas laktosa tawar tanpa pemanis. Susu ini memberikan kalsium, vitamin D, dan protein tanpa tambahan zat beracun. Jika Anda ingin rasa manis alami, tambahkan buah beri atau kayu manis sebagai gantinya. Susu bebas laktosa dengan perasa mungkin tampak seperti pilihan yang lembut, tetapi bagi tubuh lansia itu adalah serigala berbulu domba. Susu terburuk. Nomor 1, susu sapi A1 ultra pasteurisasi. Ini adalah susu klasik yang diminum banyak dari kita saat tumbuh dewasa. Akrab, harganya terjangkau dan tersedia secara luas. Tetapi bagi para lansia, susu A1 ultra pasteurisasi mungkin merupakan pilihan yang paling berbahaya dari semuanya. Masalahnya dimulai dari proteinnya. Beta-kasein A1 yang ditemukan di sebagian besar susu sapi komersial telah dikaitkan dengan peradangan usus, nyeri sendi, dan kabut kognitif pada orang dewasa yang menua. Seiring melemahnya pencernaan Anda, seiring bertambahnya usia, protein ini menyebabkan stres imun ringan yang menumpuk dari waktu ke waktu. Sebuah uji klinis tahun 2020 di American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa lansia yang minum susu A1 memiliki penanda peradangan 32% lebih tinggi dan mengalami lebih banyak kelelahan mental serta kekakuan sendi dibandingkan dengan mereka yang beralih ke susu A2. Sekarang tambahkan masalah pemrosesan. Ultra pasteurisasi memanaskan susu hingga suhu ekstrem, menghancurkan enzim-enzim bermanfaat dan mengubah sifat protein yang dibutuhkan tubuh Anda. Hal ini menyebabkan kembung penyerapan nutrisi yang buruk dan bahkan penuaan yang lebih cepat pada tingkat sel. Dan terakhir, sebagian besar susu konvensional berasal dari sapi yang diberi hormon pertumbuhan antibiotik dan pakan transgenik. Sisa-sisa dari zat aditif ini dapat mengganggu hormon Anda, melemahkan metabolisme kalsium, dan membingungkan sistem kekebalan tubuh Anda yang semuanya berkontribusi pada pengeroposan tulang, kelelahan, dan peradangan. Jika Anda berusia di atas 50 tahun, jenis susu ini secara diam-diam mempercepat semua yang ingin Anda perlambat. Apa pilihan yang lebih baik? Hindari susu A1 ultra pasteurisasi sepenuhnya. Pilih susu A2 susu kambing atau pilihan fermentasi seperti kefir yang akan kita bahas selanjutnya.
dan selalu pilih susu dari sumber yang dipasteurisasi secara lembut atau dari sapi pemakan rumput jika memungkinkan. Bagi para lansia, susu bukan sekadar susu. Ini adalah keputusan harian yang memengaruhi tulang sendi dan bahkan otak Anda. Sekarang inilah sisi baiknya. Hanya karena beberapa jenis susu secara diam-diam merugikan tubuh Anda, bukan berarti Anda harus berhenti minum susu sama sekali. Faktanya, jika dipilih dengan bijak, jenis susu yang tepat dapat menjadi sekutu harian yang kuat, melindungi tulang Anda, meningkatkan pencernaan, mengurangi peradangan, dan bahkan menajamkan pikiran Anda. Jadi mari kita buka lembaran baru. Berikut adalah 4 susu terbaik untuk lansia di atas 60 tahun yang didukung oleh sains dan disesuaikan untuk tubuh yang menua. Susu terbaik. Nomor 4, susu kambing. Susu kambing mungkin bukan item paling populer di kulkas Anda, tetapi begitu Anda memahami apa yang dapat dilakukannya, untuk para lansia Anda mungkin tidak akan pernah kembali ke susu sapi lagi. Susu kambing secara alami kaya akan protein A2 yang lebih mudah dicerna oleh tubuh Anda. Dibandingkan dengan protein A1 yang bersifat inflamasi di sebagian besar susu sapi komersial, bagi lansia yang berurusan dengan gas kembung atau ketidaknyamanan usus pergantian protein sederhana ini dapat membawa kelegaan cepat. Sebuah studi yang diterbitkan di British Journal of Nutrition menunjukkan bahwa lansia yang beralih dari susu sapi ke susu kambing hanya selama 8 minggu mengalami penurunan peradangan usus sebesar 26%, penyerapan kalsium yang lebih baik, dan pencernaan yang lebih lancar secara keseluruhan. Tetapi pencernaan hanyalah permulaan. Susu kambing mengandung kalsium, fosfor, dan seng yang semuanya penting untuk kepadatan tulang dan kekuatan otot. Susu ini juga mengandung asam lemak rantai, sedang yang dengan cepat diubah menjadi energi yang dapat digunakan sesuatu yang lebih dibutuhkan oleh tubuh yang menua. Mungkin yang paling diremehkan adalah kandungan seleniumnya. Selenium mendukung fungsi tiroid, kekebalan tubuh, dan regulasi suasana hati, 3 area yang sering menurun seiring bertambahnya usia. Bagaimana cara menggunakannya? Cari susu kambing full fat yang dipasteurisasi tanpa tambahan gula atau perasa. Hangatkan dengan lembut bersama kayu manis sebagai minuman malam yang menenangkan, atau tuangkan di atas oatmeal atau sereal gandum di pagi hari. Susu kambing mungkin sederhana, tetapi bagi para lansia ia adalah sumber kekuatan pencernaan dan vitalitas yang luar biasa. Susu terbaik nomor 3, susu almond tanpa pemanis yang diperkaya kalsium. Susu almond mendapat banyak perhatian di dunia kesehatan, tetapi jika dipilih dengan benar, susu ini lebih dari sekadar minuman nabati yang sedang tren. Ini adalah salah satu pengganti susu terbersih dan terpintar untuk orang dewasa yang menua. Yang membuatnya kuat adalah apa yang tidak dimilikinya. Tidak ada laktosa, tidak ada kasein, dan hampir tidak ada gula. Dan apa yang ditawarkannya hidrasi ringan dengan mineral-mineral penting. Sebuah studi tahun 2021 di Nutrition and Clinical Practice menemukan bahwa lansia yang mengganti susu sapi dengan susu almond yang diperkaya kalsium mengalami penurunan kekakuan sendi sebesar 32% dan kadar gula darah yang lebih stabil hanya dalam 10 minggu. Susu almond juga sering diperkaya dengan vitamin D dan magnesium trio yang sempurna dengan kalsium. Ketiga nutrisi ini bekerja sama untuk memperkuat tulang, mendukung kesehatan saraf, dan menjaga otot Anda berfungsi dengan baik. Tetapi masih ada lagi. Susu almond secara alami, tinggi vitamin E, antioksidan kuat, yang mendukung kesehatan otak dan mengurangi stres oksidatif. Pada lansia ini bisa berarti retensi memori yang lebih baik dan perlambatan penurunan kognitif. Bagaimana cara menggunakannya? Tuangkan ke dalam smoothie dengan buah beri dan biji rami. Campurkan ke dalam oatmeal atau minum dingin di sore hari sebagai minuman anti-inflamasi yang menyegarkan. Ingat, selalu pilih susu almond tanpa pemanis yang diperkaya kalsium dengan bahan-bahan minimal. Jenis yang tepat tidak hanya menggantikan susu sapi, tetapi secara aktif mendukung tulang, otak, dan gula darah Anda. Susu terbaik nomor 2, kefir. Jika ada satu susu yang pantas menyandang gelar makanan penyembuh bagi para lansia, itu adalah kefir. Kefir adalah susu fermentasi yang terlihat seperti yogurt minum. Tetapi jangan biarkan penampilannya yang sederhana menipu Anda. Kefir mengandung lebih dari 30 jenis bakteri dan ragi baik yang mengubah kesehatan pencernaan, penyerapan nutrisi, dan bahkan sistem kekebalan tubuh Anda. Seiring bertambahnya usia, keragaman mikrobioma usus kita menurun, menyebabkan pencernaan yang lebih lemah, lebih banyak peradangan, dan penyerapan vitamin yang lebih buruk. Kefir membalikkan ini dengan mengisi kembali usus Anda dengan probiotik hidup. Sebuah studi
tahun 2020 yang diterbitkan di Frontiers in Aging Neuroscience menemukan bahwa lansia yang minum kefir setiap hari selama 12 minggu memiliki bakteri usus 33%, lebih beragam penyerapan vitamin D 25%, lebih tinggi, dan peningkatan yang terukur dalam keseimbangan, stabilitas berjalan, dan kejernihan kognitif. Kefir juga kaya akan kalsium, magnesium, dan fosfor. Tetapi yang menjadi pembedanya adalah vitamin K2. Nutrisi ini membantu mengarahkan kalsium ke dalam tulang Anda alih-alih membiarkannya menyumbat arteri Anda, sebuah risiko yang meningkat drastis setelah usia 60. Sebuah uji klinis di Journal of Nutrition, Health and Aging menunjukkan bahwa wanita pasca menopausi yang mengonsumsi kefir mengalami pengeroposan tulang belakang 45% lebih lambat dan pinggul yang lebih kuat dibandingkan mereka yang tidak. Bagaimana cara menggunakan kefir? Minumlah segelas kecil saat sarapan atau makan siang. Blender menjadi smoothie dengan blueberry atau campurkan ke dalam oatmeal semalaman dengan biji chia. Selalu pilih kefir susu murni tanpa pemanis dengan kultur hidup yang tertera pada label. Hindari jenis yang berperasa karena seringkali menghilangkan manfaat kesehatan dengan tambahan gula. Bagi para lansia, kefir bukan sekadar minuman. Ini adalah perisai harian terhadap pengeroposan tulang, masalah usus, dan peradangan susu terbaik. Nomor 1 susu A2 full fat. Sekilas susu A2 terlihat seperti susu biasa. Cara menuangkannya sama, busanya sama, dan rasanya pun akrab. Tetapi perbedaan internalnya sangat besar. Dan bagi orang dewasa yang menua itu bisa mengubah hidup. Tidak seperti susu sapi konvensional, susu A2 hanya mengandung beta-kasein A2 protein yang jauh lebih mudah dicerna dan lebih kecil kemungkinannya memicu peradangan. Versi A1 yang umum sebaliknya dikaitkan dengan ketidaknyamanan usus, masalah kekebalan, dan nyeri sendi. Dalam sebuah studi European Journal of Clinical Nutrition tahun 2021, lansia yang beralih ke susu A2 mengalami 64% lebih sedikit masalah pencernaan, lebih sedikit nyeri sendi, dan kejernihan mental yang lebih tajam. Mereka juga mempertahankan kalsium lebih efektif yang sangat penting untuk menjaga massa tulang setelah usia 60. Susu A2 mempertahankan semua nilai gizi susu murni biasa, protein, kalsium, B12, dan lemak sehat tetapi tanpa efek samping peradangan. Susu ini juga mendukung kesehatan otot dan fungsi otak dengan yodium alami, vitamin B, dan lemak berkualitas yang meningkatkan penyerapan vitamin. Bagi para lansia yang mencoba mempertahankan mobilitas dan fungsi kognitif, ini adalah alat harian yang ampuh. Bagaimana cara menggunakannya? Tuangkan di atas oatmeal blender dengan buah beri atau nikmati hangat sebelum tidur. Selalu pilih susu A2 full fat dari sapi pemakan rumput jika memungkinkan. Hindari versi ultra pasteurisasi atau berperasa yang menghilangkan nutrisi atau menambahkan gula. Bagi para lansia, susu A2 lebih dari sekadar pengganti. Ini adalah sebuah peningkatan. Susu ini memberikan semua yang dibutuhkan tubuh Anda untuk tetap kuat, aktif, bergerak, dan jernih secara mental tanpa memicu peradangan tersembunyi. Susu yang Anda pilih membentuk kehidupan yang Anda jalani. Sampai sekarang Anda telah melihat bahwa tidak semua susu diciptakan sama, terutama setelah usia 60 tahun. Beberapa jenis seperti susu sapi A1 ultra pasteurisasi atau susu almond dengan pemanis mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi secara diam-diam mempercepat peradangan, nyeri sendi, penurunan daya ingat, dan pengeroposan tulang. Tetapi kabar baiknya, hanya dibutuhkan satu perubahan cerdas untuk mulai membalikkan keadaan. Baik itu kefir untuk membangun kembali usus Anda, susu A2 untuk melindungi sendi Anda, susu kambing untuk menutrisi tulang Anda, atau susu almond tanpa pemanis untuk menstabilkan gula darah. Susu yang tepat dapat bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Setiap tegukan adalah pilihan. Anda bisa memberi makan kelelahan atau menyalakan kekuatan. Anda bisa memberi makan peradangan atau menutrisi pemulihan. Jadi buka kulkas Anda hari ini. Lihat labelnya. Tanyakan pada diri Anda, apakah susu ini membantu saya tetap kuat atau diam-diam menghambat saya? Karena ketika Anda beralih ke pilihan yang lebih baik, bahkan hanya satu, Anda tidak hanya mengubah minuman Anda. Anda berinvestasi pada tulang yang lebih kuat, pencernaan yang lebih baik, otak yang lebih tajam, dan kemandirian yang lebih besar. Ini bukanlah tren kesehatan sesaat. Ini adalah alat praktis yang terbukti, didukung oleh ilmu pengetahuan nyata bagi para lansia yang ingin merasa lebih baik,
bergerak lebih baik, dan hidup lebih lama dengan lebih sedikit hambatan. Jadi jika video ini membantu Anda melihat susu dengan cara yang berbeda, berikan suka like, dan jika Anda belum melakukannya, tekan tombol berlangganan subscribe untuk tips-tips berbasis sains lainnya dari Nutrisi Cerdas, di mana kami membantu Anda tetap aktif, tajam, dan sejahtera setiap hari. Dan terakhir, bagikan video ini kepada teman atau anggota keluarga yang berusia di atas 60 tahun. Karena terkadang perubahan terkecil seperti memilih susu yang tepat dapat membawa perbedaan terbesar dalam seberapa lama Anda bisa tetap tegap kuat dan mandiri. Ingat, kebiasaan yang tepat hari ini melindungi kebebasan yang akan Anda nikmati.